Kartini bukanlah sosok perempuan biasa. Ia lahir pada 21 April tahun 1879 dengan nama bangsawan Raden Ajeng Kartini Jayo Adhiningrat. Keluarga besar Kartini berlatar belakang priai santri. Garis bangsawan diwarisi dari ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang bupati Jepara. Sementara garis santri ia peroleh dari ibunya, Empangasirah. Kakeknya, Kiai Haji Madirona, merupakan ulama di Teluk Kawor, Jepara. Perpaduan silsilah tersebut menjadikannya sebagai penganut Islam yang taat beribadah dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan birokrasi pemerintahan. Kartini belia memulai pendidikan di Els Europese School. Ikhtiar literasinya dimulai dari mempelajari bahasa Belanda, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan hingga berusia 12 tahun. Sebagai putri bangsawan, kecerdasannya terlihat sangat menonjol. Akan tetapi, impian Kartini untuk bersekolah harus terkubur oleh tradisi bahwa anak perempuan tak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ia harus tinggal di rumah untuk dipingit, untuk kemudian dijodohkan dengan calon suaminya kelak. Pada masa itu, tradisi masyarakat Jawa menempatkan perempuan hanya sebagai konco-winking menjadi pelayan suami, berjibaku dengan urusan rumah tangga, terbatas dalam pergaulan, dan tidak leluasa dalam menuntut ilmu. Meskipun demikian, asa Kartini untuk belajar tidak pernah sekalipun padam. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan, Kartini mengalami pergulatan gagasan dan perang batin. Keinginannya untuk terus belajar dan menambah wawasan terbentur oleh tradisi, termasuk keinginannya untuk mempelajari dan memperdalam kitab suci Al-Quran. Kartini merasakan kehampaan dalam beragama karena hanya belajar mengeja dan membaca. Isi kandungan kitab suci tidak dapat diserap dan dipahami. Ketika meminta guru ngajinya mengartikan Al-Quran, Kartini justru dimarahi. Kartini menumpahkan segala keluh kesahnya melalui surat yang dikirimkannya kepada Stella Hazehandelar, sahabatnya dari Belanda, tertanggal 6 November tahun 1899. Mengenai agamaku, Islam, aku harus menceritakan apa? Islam melarang umatnya mendiskusikan ajaran agamanya dengan umat lain. Lagi pula, aku beragama Islam karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku jika aku tidak mengerti dan tidak boleh memahaminya? Al-Quran terlalu suci untuk diterjemahkan dalam bahasa apapun juga. Di sini orang juga tidak tahu bahasa Arab. Di sini orang diajari membaca Al-Quran, tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Saya menganggap itu pekerjaan gila, mengajari orang membaca tanpa mengajarkan makna yang dibacanya. Kritik terhadap pengajaran agama yang dilakukan Kartini menjadi indikasi bahwa Kartini sangat peduli terhadap substansi pendidikan dan pengajaran agama. Terlebih saat itu menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa lokal belum pernah dilakukan oleh para ulama di Nusantara. Hal ini dapat terjadi akibat pengaruh kolonialisme yang membatasi ruang gerak para ulama untuk mengembangkan agama pada masa itu. Adalah Kiai Soleh Darat Asamarani Semarang yang memberikan pencerahan pada Kartini. Sejak kepulangannya dari Tanah Suci, Kiai Soleh Darat telah dikenal akan kealiman dan kezuhudannya tidak hanya di Semarang, tetapi juga di seluruh Nusantara. Maklum, beliau adalah guru dari banyak ulama besar Nusantara, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang masing-masing mendirikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dari sinilah nama besar dan jejak keilmuan Kiai Soleh Darat pada akhirnya tercium oleh Kartini. Kartini langsung menaruh simpati pada Kiai Soleh Darat saat pertama kali mengikuti pengajian tafsir Al-Fatihah dalam bahasa Jawa dan ditulis dengan aksara Arab Pegon, bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf Arab. Banyak versi sejarah dan perdebatan terkait pertemuan Kartini dengan Kiai Soleh Darat. Yang jelas, Kiai Soleh Darat adalah inisiator penulisan Arab Melayu ini. Beliau merumuskannya bersama dua ulama besar lain, Syekh Nawawi Al-Bantani Banten dan Kiai Kholil Al-Maduri, Mbah Kholil Bangkalan. Konon, penulisan huruf Arab
Pegon dirumuskan di Makkah semasa masih sama-sama mengajar dan menulis kitab bagi para santri dari penjuru dunia yang sedang belajar pada mereka. Seiring perjalanan waktu, berdasarkan usulan dan pengalaman pahit Kartini dalam mempelajari Islam, Kiai Soleh Darat akhirnya menginisiasi penulisan tafsir Al-Fatihah itu menjadi kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jawa yang berjudul Faidur Rahman. Dari sinilah Kartini dapat menuntaskan dahaga spiritualnya. Setelah masa itu, Kartini kembali menuturkan dalam suratnya, "Selama ini Al-Fatihah gelap bagi saya. Saya tak mengerti sedikit pun maknanya. Tetapi sejak hari ini, ia menjadi terang benderang sampai kepada makna tersiratnya. Sebab Romo Kiai telah menerangkannya dalam bahasa Jawa yang saya pahami." Inilah kitab tafsir pertama di Nusantara yang ditulis dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Dari perjumpaan Kartini dengan Kiai Soleh Darat Semarang, tradisi literasi dari kalangan perempuan Nusantara dapat dilacak jejaknya. Karya Habis Gelap Terbitlah Terang Doorduisternistat Lecek yang ditulis Kartini, diyakini akibat pengaruh guru yang sangat ia hormati selama mengaji Al-Quran. Besar kemungkinan kemampuan Kartini mengolah kata dan bahasa didapatkan dari pengajian kitab Faidur Rahman bersama Kiai Soleh Darat, sebab kata-kata itu serupa dengan penggalan kalimat dari Al-Quran. Quran Surat Ibrahim ayat 1, Minas Zulumati Ilan Nur, habis gelap terbitlah cahaya.